Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Episka dari SD Negeri 11 Kota Lubuk Linggau. Saya merupakan peserta pelatihan coding dan kecerdasan artifisial. Hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran di SD Negeri 28 Kota Lubuk Linggau di kelas 5 pada modul 3 materi konsep dasar kecerdasan artifisial. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Siap. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu, absen dulu nak ya. Al-Hafiz, Al-Hadi, Akila, Belin, Wina, Yusuf. Berarti satu orang tidak hadir nak ya. Oke, apa kabar semuanya? Baik, Alhamdulillah. Jadi hari ini yang tidak hadir hanya satu orang. Jadi tetap kalian jaga kesehatan nah ya. Oke, baiklah. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa kita. Ya, silakan berdiri. Oke, silakan duduk. Oke, tadi kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sekarang ada yang hafal lagu 7 kebiasaan anak hebat? Hafal semua? Oke, coba sekarang kita nyanyi lagu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Oke. Sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Oke. Itu adalah 7 kebiasaan anak hebat Indonesia. Sebelum kita mulai belajar, minggu kemarin kita sudah belajar tentang kecerdasan artifisial. Masih ingat pelajaran minggu kemarin? Masih. Jadi KA merujuk pada sistem yang memungkinkan komputer untuk belajar dari data, mengenal pola, memprediksi, serta membuat keputusan secara mandiri yang ada kaitannya dengan pelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang mesin cerdas dan non cerdas. Tujuan pembelajaran
pembelajaran kita pada hari ini yaitu agar setelah mengikuti pembelajaran, siswa mampu yang pertama menjelaskan perbedaan mesin cerdas dan non-cerdas dengan contoh nyata. Yang kedua, mengidentifikasi ciri-ciri mesin cerdas. Dan yang ketiga, mengklasifikasi contoh mesin cerdas dan non-cerdas. Ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita belajar, Ibu punya pertanyaan. Nah, ini pertanyaan Ibu. Apa perbedaan kalkulator dan Google Assistant? Tahu Google Assistant? Tahu. Karena sering buka Google, Bu, tahu. Ya kan? Nah, sekarang apa sih bedanya kalkulator dengan Google Assistant? Siapa yang bisa? Kalkulator, tahu kalkulator kan? Tahu. Nah, sekarang apa sih bedanya kalkulator dengan Google Assistant? Ada yang bisa? Ya, coba Akila. Salah. Nggak apa-apa, coba dulu. Kalau kalkulator itu tuh untuk aplikasi yang untuk mencari jawaban matematika. Oh, untuk mencari jawaban matematika. Berarti kita masih ngetik ya di sana ya, masih 2 kali 4 seperti itu untuk mencari jawaban matematika. Terus kalau Google Assistant itu aplikasi yang digunakan untuk mencari info-info yang kita tidak tahu, Bu. Oh, untuk mencari file yang tidak kita ketahui. Oke, terima kasih Akila. Agar tahu perbedaannya, inilah nanti yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang mesin cerdas dan non-cerdas. Mesin cerdas mampu belajar beradaptasi, membuat keputusan berdasarkan data. Sementara mesin non-cerdas hanya bekerja sesuai perintah. Jadi dia menunggu perintah tanpa bisa belajar atau beradaptasi. Artinya mesin non-cerdas ini masih membutuhkan manusia dalam mengendalikannya. Kalau mesin cerdas tidak, karena dia mampu belajar dan beradaptasi dalam membuat keputusan berdasarkan data yang sudah ada. Sekarang kalian lihat mesin cerdas versus mesin non-cerdas. Sebuah mesin cerdas, sebuah mesin dapat dikategorikan cerdas jika yang pertama, mesin tersebut mampu belajar dari pengalaman, tidak hanya mengikuti instruksi atau perintah. Jadi dia mampu bekerja. Kemudian yang kedua, menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa perlu diprogram ulang. Jadi mereka sudah bisa bekerja sendiri. Yang ketiga, membuat keputusan sendiri berdasarkan data yang dikumpulkan. Nyambung. Lanjut. Mesin cerdas, perbedaan mesin cerdas dan non-cerdas. Dari cara kerja, kalau mesin cerdas bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerjanya sendiri. Sementara mesin non-cerdas hanya bekerja sesuai instruksi yang sudah diprogram. Jadi mereka bekerja hanya berdasarkan instruksi atau perintah yang sudah ada. Sekarang contoh, tadi kalkulator. Kalkulator sama Google Assistant. Mana yang mesin cerdas dan mana yang mesin non-cerdas? Apa Kila? Kalkulator itu mesin non-cerdas.
Kalkulator mesin non cerdas. Kalau Google Assistant? Iya, mesin non cerdas sama mesin cerdas. Mengapa kalkulator itu disebut mesin non cerdas? Ada yang tahu? Karena masih membutuhkan. Iya, terus sekarang kalian lihat video berikut. Pernahkah kamu berpikir, kenapa ada mesin yang bisa bicara dan menjawab pertanyaan, sementara yang lain hanya bisa menyalakan? Kali ini, kita akan membahas perbedaan antara mesin cerdas dan mesin non cerdas. Yuk, simak dan temukan jawabannya. Mesin adalah alat yang belajar untuk membantu manusia melakukan suatu pekerjaan sehari-hari. Namun, satu, mesin cerdas. Mesin cerdas adalah mesin yang memiliki kemampuan untuk berpikir, belajar, dan mengambil keputusan secara mandiri untuk melakukan perjalanan seperti kuda bus, ojek, dan lain-lain. Sistem rekomendasi Google, TikTok, Netflix, dan berbagai platform lainnya. Ciri-ciri mesin cerdas bisa belajar dari kemampuan data dan pengalaman aplikasi dunia, mampu beradaptasi dengan perubahan, dapat mengambil mesin non cerdas, kalkulator, mesin cuci, remote, laptop, dan mesin-mesin lain yang membutuhkan instruksi manual dan berbeda. Ciri-ciri mesin non cerdas hanya melakukan tugas sesuai perintah, tidak bisa berpikir atau mengambil. Oke, jadi itu adalah mesin cerdas dan non cerdas. Ada pertanyaan terkait video tersebut? Paham antara mesin cerdas dan non cerdas? Paham. Sekarang jika paham, coba kalian lihat gambar berikut. Nah, berdasarkan karakteristiknya, coba tebak mana yang merupakan mesin cerdas dan yang mana yang merupakan mesin non cerdas. Yang pertama, kalkulator non cerdas. Mobil otonom Tesla cerdas. Mengapa dia cerdas? Iya. Yang ketiga, penanak nasi, mesin cerdas atau non cerdas? Non cerdas. Mesin cuci, non cerdas. Kompor listrik, non cerdas. Belanja daring, cerdas. Chatbot, cerdas. Pengering rambut, non cerdas. Jadi itulah perbedaan mesin cerdas dan non cerdas. Karena mesin non cerdas itu butuh instruksi manual dari penggunanya, sedangkan mesin cerdas mampu bekerja sendiri. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tade. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, coba tepuk semangat. Semangat. Masih siap belajar? Iya. Masih ngantuk? Tidak. Sekarang Ibu punya lembar kerja. Silakan kalian kerjakan per kelompok. Ini adalah hubungkanlah gambar yang sesuai dengan keterangannya. Ini termasuk mesin cerdas atau non cerdas. Kasih ke teman satunya. Nah, silakan dikerjakan secara berkelompok.
Iya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ingat, harus ya, dibuat saja nama kelompoknya. Apa Nan? Matiin kipas ya, boleh. Tukar posisi, Beh. Tukar posisi dah apa? Nah, Indah. Sudah semua? Oh, belum selesai, tunggu Nak ya. Nanti kita presentasi ke depan. Ya. Sudah. Iya. Enggak, langsung. Oke, sudah selesai semua. Kelompok 1 sudah. Kelompok 2, 3, 4 sudah. Oke. Sekarang kelompok berapa yang mau maju duluan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kalkulator adalah mesin non cerdas. Google adalah mesin cerdas. Mesin cuci adalah mesin non cerdas. Mobil adalah mesin cerdas. Dan kipas angin mesin non cerdas. Blender mesin non cerdas. Dan YouTube mesin cerdas. Oke, luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih. Jadi jawabannya semuanya benar, Nak ya?
Baik, kelompok 1 benar, kelompok 2 benar, kelompok 3 juga benar. Lembar kerjanya silakan dikumpulkan, Nak. Lembar kerjanya silakan dikumpulkan dulu. Jadi tadi kalian sudah mampu mengklasifikasi contoh mesin cerdas dan non cerdas. Sekarang sebelum Ibu mengajak kalian bermain game, Ibu mau ice breaking terlebih dahulu. Ice breaking kita, dengarkan instruksi Ibu. Oke, dengarkan instruksi Ibu. Instruksinya adalah katakan apa yang Ibu katakan dan jangan katakan apa yang tidak Ibu katakan. Paham? Paham instruksinya? Paham. Ibu ulang. Instruksinya adalah katakan apa yang Ibu katakan dan jangan katakan apa yang tidak Ibu katakan. Siap? Ayam. Bebek. Ayam. Bebek. Ayam. Bebek. Ayam. Ayam bebek. Bebek. Ayam. Berapa jumlah ayam? Ayo. Berapa jumlah ayam? Sip, masih konsentrasi. Oke, sekarang kita akan bermain game terlebih dahulu. Gamenya, instruksinya dengarkan dulu ya. Gamenya adalah menebak benda. Oke, paham? Gamenya menebak benda. Aturan permainannya, ada aturan permainannya. Setiap kelompok akan mengambil kertas bergambar yang akan diinstruksikan oleh kelompoknya. Gambar yang sudah diambil atau dipilih kelompok lain tidak boleh dipilih lagi. Yang kedua, satu orang siswa sebagai penebak dan anggota lainnya pemberi instruksi atau petunjuk. Setiap siswa dalam kelompoknya hanya boleh menyebutkan satu kata saja. Misal, contoh, Ibu, setelah kalian melihat gambar di atas meja, nanti kalian akan baris bersama kelompok kalian. Orang pertama menyebutkan, misal, mesin cerdas. Diam. Sudah menyebut mesin cerdas, maka kita sudah diam. Teman yang lain memberi instruksi juga. Misal, menggunakan listrik. Dan sudah. Nanti peserta ketiga juga menyebutkan instruksinya. Kemudian peserta selanjutnya penebak. Dia akan menebak benda apa yang dimaksudkan oleh teman kelompoknya. Paham? Kelompok dikatakan siswa akan diberikan waktu 10 detik setelah selesai instruksi. Kemudian kelompok dikatakan berhasil jika mampu menebak benda tersebut dengan benar. Paham instruksinya? Paham? Ada pertanyaan instruksinya? Tidak. Kita akan bermain dengan kelompok berapa dulu? Kelompok berapa yang sudah siap? Sekarang lanjut kelompok ya 3. Ingat yang sudah dipilih. Oke. Boleh dipilih asal tidak mengeluarkan suara. Oke, sudah. Ya. Ingat petunjuknya tadi. Sudah tahu bendanya? Tutup.
Oke, ya lanjut. Mesin non cerdas. Ada di rumah-rumah. Dan tuh jawaban berputar. Mesin apakah itu? Kita hitung. Tadi sekolah kebanyakan caknya ya. Sampai 10 udah apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iya benar. Kipas angin. Jadi tadi dari games yang kita mainkan, apa kesimpulan yang dapat kita ambil dari kesimpulan games tadi? Apakah bisa membedakan mesin cerdas dan non cerdas? Terus yang lain, kesimpulan games. Kesimpulan games kita tadi apa? Ayo, ada yang bisa? Ada yang bisa? Apa? Bisa tahu barang yang membedakan cerdas dan non cerdas. Iya. Jadi, oke, tepuk tangan dulu lah, tanggung ya. Jadi, kesimpulan dari games kita tadi, semakin banyak instruksi atau petunjuk, maka sebuah mesin dapat menentukan keputusannya. Dari instruksi petunjuk kawan-kawannya, teman penebak bisa menebak benda apa yang sedang digunakan. Oke, baiklah. Sebelum Ibu melanjutkan pelajaran selanjutnya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan membagikan soal tes. Soal tes, silakan kalian kerjakan secara mandiri, sendiri-sendiri, tidak melihat punya temannya, ya. Lagi sama temannya. Silakan dikerjakan soal tesnya. Ini. Sudah, boleh dikumpulkan. Oke, sudah selesai semua ya. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, adakah yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Pak Marcel, silakan. Kami bisa mendapatkan pelajaran tentang barang dari mesin dan cerdas. Oke, yang lain ada lagi? Ada yang bisa? Ya, tepuk tangan dulu. Karena tanggung habis tepuk tangan ya. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu mesin cerdas adalah sebuah mesin yang mampu belajar, beradaptasi, membuat keputusan berdasarkan data. Contohnya apa saja mesin cerdas tadi? Terus? Oke, lanjut. Iya, itu adalah contoh mesin cerdas. Sementara mesin non cerdas yaitu sebuah mesin yang hanya bekerja sesuai perintah tanpa bisa belajar atau beradaptasi. Contohnya apa saja mesin non cerdas? Oke, jadi paham bedanya mesin cerdas dan non cerdas? Paham? Oke, mungkin ini saja
warahmatullahi wabarakatuh.